Ustadz, kenapa jin tuh bisa terbakar dari ruqyah orang non-Islam selain di luar Islam? Kenapa kok jin bisa terbakar dengan ruqyahnya dalam tanda kutip, mantranya non-muslim gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan kami di segmen Requestion. Pertanyaan tentang seputar ruqyah. Bincang santai tentang ruqyah. Masih bersama kami, saya Tarmiti dan Muhammad Faizar. Langsung saja Ustadz. Banyak pertanyaan dari kemarin kan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren pertanyaannya ya, di kolom komentar. Oke, kita langsung saja jawab pertanyaan dari inisial X. Ustadz, kenapa jin tuh bisa terbakar dari ruqyah orang non-Islam selain di luar Islam? Jadi ruqyah versi non-muslim ya? Iya, betul. Ya memang banyak sih, ada apa istilahnya itu eksorsisme. Kemudian juga ya banyaklah agama-agama lain itu yang menggunakan versi mantranya sendiri-sendiri. Karena ruqyah itu kan artinya mantra ya. Jadi kenapa kok jin bisa terbakar dengan ruqyahnya dalam tanda kutip, mantranya non-muslim gitu ya. Ini pasti kan mungkin bentuk kegalauan dari saudara seiman. Ya. Apakah berarti jin itu juga takut terhadap mantra-mantra yang lainnya selain Al-Quran? Karena nanti di situ ada subhat pastinya di dalam hati. Berarti Al-Quran juga sebenarnya biasa-biasa aja dong. Hanya seperti kalimat, untaian kalimat yang bisa membakar setan atau menyiksa setan. Atau malah jangan-jangan yang teriak-teriak itu hanya sisi psikologis manusianya saja, alam bawah sadarnya saja, dalam kondisi trance. Sehingga nanti akhirnya bisa merembet kemana-mana dan melahirkan kepercayaan, oh jin tidak bisa merasuki manusia. Nah kalau yang semacam itu kan berbahaya ya. Karena di antara golongan, di antara kaum muslimin sendiri yang tidak percaya adanya sihir maupun gangguan jin itu mereka dari kalangan Mu'tazilah. Adapun mayoritas atau jumhurul ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka semua percaya, meyakini sihir itu ada, ain itu nyata, jin merasuk juga bisa, ya, atau jin mengganggu manusia itu memang nyata, gangguan jin itu betul-betul ada. Nah, khawatirnya itu seperti itu. Ya mungkin saya mau menjawab dari sisi kenapa kok setan bisa terbakar dengan mantra-mantra yang bukan bersumber dari Islam. Betul. Ya. Sekarang begini, yang namanya mantra ini kendaraan apa tujuan? Tentu kendaraan kan? Tujuannya adalah sembuh. Tujuannya setannya pergi. Karena dalam hal ini pasti yang menjadi fokusnya, objeknya adalah orang yang sedang kena gangguan. Entah itu depresi, entah memang karena gangguan setan betulan, tujuannya kan untuk mengeluarkan setannya nih. Kendaraannya adalah mantra. Ada yang menggunakan Al-Quran dari kalangan kaum muslimin, ada yang menggunakan kitab-kitab yang lain dari agama yang non-muslim. Itu sah-sah saja berdasarkan akidah mereka sendiri. Kalau kita, ya tentu lebih sahnya dengan Al-Quran. Saya mau kasih analogi lain. Tujuannya misalnya ketenangan. Untuk menggapai ketenangan, banyak kendaraan enggak? Banyak. Pasti banyak. Ada yang menggunakan sholat, zikir, Al-Quran, itu khusus bagi kita yang muslim. Bagi yang non-muslim, ya enggak mungkin dong buka Al-Quran. Mereka akidahnya bukan Islam. Akidah mereka, keyakinan mereka ya sesuai dengan kitab suci masing-masing. Mereka menggapai ketenangan dengan itu. Atau bahkan ada yang menggapai ketenangan itu dengan cara mendengarkan musik, bermeditasi, dan seterusnya. Bahkan ada juga yang healing. Semuanya ini sama-sama menggapai ketenangan. Healing, jalan-jalan bisa menggapai ketenangan, dengarkan musik bisa mencapai ketenangan, meditasi bisa mencapai ketenangan,
Demikian juga membaca ujangan-ujangan yang ada di kitab suci masing-masing juga bisa menggapai ketenangan. Tapi bagi kita yang muslim ini, dari itu semua mana yang paling afdol? Yang paling utama? Toh kita dihidupkan Allah di dunia ini dalam rangka buat ibadah, mentauhidkannya, dan juga memperbagus kualitas ibadah kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jangan lupa sangkan paraning dumadinya. Dari mana dia berasal, apa tujuan dia dihidupkan, tujuannya adalah beribadah, dan kemana dia kembali, ya kepada Allah. Jadi jangan lupa, dalam segala aktivitas, termasuk dalam penyembuhan, termasuk dalam menggapai ketenangan, ini harus ada unsur-unsur yang bernilai ibadah. Ya, jadi bernilai ibadah di sisi Allah. Ya. Tentu bagi kita yang muslim, tentu afdolnya adalah dengan Quran, dengan salat, dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Wasta'inu bis sabri was salah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Karena minta tolong dengan sabar dan salat itu sangat berat banget, kecuali untuk orang-orang yang hatinya khusyuk. Ya. Demikian juga dengan Al-Qur'an. Membaca Al-Quran menenangkan hati. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlillahu fama lahu min had. Allah turunkan sebaik-baik perkataan yang serupa, mutu ayatnya lagi diulang-ulang. Bergetarlah kulit orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan jantungnya, karena kembali mengingat Allah. Itu dengan Al-Quran. Nah, kita yang muslim tentu memilih yang ini. Sama-sama menggapai ketenangan, tapi ada nilai plusnya kalau kita menjemput ketenangan itu dengan Quran, dengan sholat, dengan zikir. Nilai plusnya apa? Nilai plusnya adalah pahala yang berlimpah di sisi Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Analogi yang ketiga, tasawurnya adalah tentang mencari kekayaan. Mencari kekayaan tujuannya kaya nih, atau tujuannya mendapatkan rezeki. Kendaraannya pasti banyak banget. Ada yang pakai riba, ada yang pakai judi, ada yang pakai jual beli horor, ada yang pakai nyolong, ya, ngerampok malah cepet banget, korupsi. Ya. Ada pun yang dihalalkan sama Allah juga banyak, ya, bekerja yang halal lah ya, termasuk dagang. Sekarang misalnya nih, kita kerucutkan aja, dagang sama riba, sama-sama bisa menjemput rezeki Allah. Rezeki dari Allah. Tapi yang diridhoi yang mana? Yang dagang tanpa riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian sama Allah dan tinggalkanlah bagian terkecil dari riba apabila kalian memang benar-benar beriman. Kalau kalian tidak melakukan itu, maka umumkan perang saja sama Allah dan Rasulnya. Jadi kan ini sama-sama dua cabang yang riba ini nggak diridhoi Allah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan dagang dan mengharamkan riba. Walaupun sama-sama bisa menggapai rezeki, tapi yang ini bernilai dosa, adapun dagang bisa bernilai ibadah ketika memang niatnya lillahi ta'ala untuk mencari nafkah. Jadi sama dengan metode ruqyah juga demikian. Pengeluaran jin, sihir, ain, ya. Ini kita mengerucut pada pengobatan metafisik ya. Kalau yang secara umum pengobatan yang sifatnya medis, klinis gitu, itu nanti banyak sekali malah. Nah, kita mengerucut pada yang sifatnya penyakit ini gaib teman-teman. Dan ini banyak sekali ditanyakan memang. Banyak yang ngirim link kegiatan misalnya di agama lain kok bisa ada metode penyembuhan seperti itu. Apakah berarti Al-Quran nggak punya keistimewaan tersendiri? Punya. Al-Quran kalamullah, mutlak dia adalah penutup dari kitab-kitab yang lainnya, penyempurna dari syariat yang lainnya. Ya, dan ini bagi kita bernilai ibadah. Bagi yang muslim nilai ibadah. Ada nilai plusnya. Ya sekali lagi kita katakan, kita melakukan metode penyembuhan ya, dari berbagai macam penyakit apapun itu bentuknya. Yang paling utama apa? Mencari ridhonya Allah. Kalau saya sarankan untuk sahabat-sahabat yang muslim, Al-Quran sudah mencukupi semuanya kok.
Kita mengobati orang kena gangguan jin, kita yang meruqyah dapat pahala, yang berobat berikhtiar dengan cara ruqyah yang syar'iyah juga dapat pahala. Karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya banyak banget. Ya, saya tulis di buku Mujizat Penyembuhan Ayat Al-Qur'an. Jadi berdoa secara langsung. Rasulullah juga ketika meruqyah, ketika beliau itu kena sengatan kalajengking, bacanya Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas. Ya, diulang-ulang, dibacakan pada garam, dicampur air, disiramkan ke tangan beliau yang disengat sama kalajengking itu. Ini kan berarti termasuk sunnah. Sampai ada ulama yang mengatakan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, man lam yashfil Qur'an fala syafahullah. Siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka Allah nggak akan menyembuhkannya. Kemudian termasuk dari aduannya Rasulullah kelak di hari kiamat. Ini ayat dalam surat Al-Furqan di awal-awal juz 19. Di situ Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini surat Al-Furqan. Berkatalah ar-rasul, ini menggunakan alif lam ta'rif. Jadi spesifik ar-rasul di sini maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya ada sebagian umatku ini, ada umatku yang menjadikan Al-Quran sesuatu yang dicampakkan. Mahjur artinya dicampakkan atau dicuekin gitu. Nah, itu ada 5 yang dimaksud mencampakkan Quran. Di antaranya adalah mengobati diri sendiri dan orang lain dengan Al-Quran. Jadi memohon kesembuhan dari Allah dengan Al-Quran ini termasuk masyru' sekali, ya, disyariatkan dan dianjurkan. Jadi boleh, bukan perbuatan bid'ah. Jadi apalagi setan, ya. Setan itu atau jin, mereka saja bisa dibakar dengan metode mantra-mantra khusus dalam ilmu sihir. Karena mereka makhluk yang sangat peka dengan kalimat, dengan qasam, sumpah, perjanjian. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa setan itu sangat peka, jin adalah makhluk yang sangat peka terhadap suatu kalimat, adalah mereka itu makhluk-makhluk yang nggak bisa membuka pintu yang sudah ditutup dengan membaca bismillah. Cekrek. Jangankan pintu, Mas. Misal kita punya piring loh. Ini hadis ada di musnadnya Imam Ahmad dan banyak yang meriwayatkan sih. Ketika waktu sore hari menjelang maghrib, makanan itu kan disunahkan untuk ditutup, kata Rasul. Nutupnya nih misal nggak punya apa namanya? Saji. Ya, tutup saji itu ya. Maka kita bisa menutupnya pakai tisu. Tisu yang dibacakan bismillah di atas makanan. Itu setan nggak bisa buka. Tisu setipis itu? Setipis itu dibacakan bismillah, setan nggak bisa buka. Ini menandakan bahwa mereka itu makhluk yang peka banget terhadap suatu kalimat, suatu doa. Ini doa yang sifatnya mutlak kepada Allah Ta'ala, yang itu sudah pasti membuat mereka nggak bisa berkutik. Tapi ada di antara mantra-mantra tukang sihir yang diajarkan oleh para afarid atau setan-setan yang namanya maridun ini atau mardatul jin, ini adalah setan di atasnya ifrit. Dia lebih durhaka lagi, lebih parah lagi gangguannya dan lebih cerdik lagi. Mardatul jin atau mardatus syayatin, setan marid lah. Wa hifzam min kulli syaitanim marid. Min syaitanim marid, ini setan yang benar-benar istilahnya buas banget. Nah, ketika mereka ini memberikan mantra-mantra kepada manusia, kepada para tukang sihir, mantra ini bisa digunakan untuk membakar jin. Jin yang kelasnya kroco. Setan-setan yang kelasnya masih ya pion-pionnya lah. Kelas amatir. Bisa buat membakar mereka. Apalagi mantra atau ruqyah yang diambil dari Al-Quran, dari doa-doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin doa-doa yang ada di agama lain yang dengan laku spiritual tersendiri punya efek tertentu kepada jin yang mengganggu manusia lainnya. Sekarang saya kasih dalil. Ada suatu mantra yang ini sangat manjur, sangat mujarab. Mantra ini bukan bersumber dari Quran, bukan bersumber juga dari Rasulullah SAW. Tapi mantra ini sangat punya pengaruh
bukan hanya kepada penyakit yang sifatnya metafisik, Mas. Tapi teman-teman, untuk penyakit yang terlihat, kena sengatan ular berbisa, karena di Arab itu kan ada ular yang namanya ular viper. Ular aptar namanya kalau dalam hadis, ular aptar. Itu kan bisanya luar biasa ngeri ya. Kena kalajengking ya, atau yang semisalnya kelabang. Nah, ternyata orang-orang dari zaman jahiliyah itu sudah mengenal metode ruqyah. Nah, ini ketika Rasulullah bersabda innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun, sesungguhnya ruqyah mantra maksudnya, tamaim jimat-jimat yang digantungkan, tiwala ilmu pelet, itu semuanya adalah syirik. Kalau otomatis Rasulullah mengatakan syirik kan hukumnya apa? Haram ya, otomatis haram. Makanya ada beberapa sahabat yang mereka itu punya jampi-jampi warisan dari leluhurnya. Warisan dari leluhur di klannya dia. Di klan dia sendiri ya. Nah, namanya Auf bin Malik al-Asja'i dan juga keluarganya Amr bin Hazm. Mereka datang ke Rasulullah. Tanyalah, kunna narqi fil jahiliyah wa kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah. Kami ini semasa jahiliyah suka ngeruqyah orang. Maka bagaimana pandangan engkau wahai Rasul terhadap ruqyah yang kami lakukan? Apa jawaban Rasul? Enggak langsung enggak boleh. Nah, atau oh boleh aja Anda. Beliau tengah-tengah. I'ridu alayya ruqakum. Coba tampakkan. Perlihatkan ruqyah yang biasa kalian baca. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Jadi kalau dalam prinsip syariat kita di Islam gitu ya, syariat Islam, kaum muslimin sudah punya aturannya. Dan ini tentu tidak berlaku kepada yang bukan muslim, karena mereka kan punya aturan sendiri. Nah, kita sudah punya aturannya nggak boleh ada unsur syirik. Unsur syirik itu apa? Unsur doa kepada selain Allah. Itu khusus muslim, khusus kita, hamba Allah Ta'ala. Itu aturannya yang disampaikan Rasulullah. Kemudian dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata mantra-mantra jahiliyah yang bukan bersumber dari Al-Quran maupun yang pernah diajarkan Rasulullah ternyata juga bisa bermanfaat. Lalu apakah hal tersebut menurunkan derajat Al-Quran? Kan tidak. Paham ya? Lalu apakah karena ada mantra-mantra warisan leluhur jahiliyah kemudian doa-doa dari Rasulullah dianggap kurang manjur? Kan tidak. Tentu yang lebih utama adalah Al-Quran dan doa dari Rasulullah. Paham? Ini untuk kita. Jadi kalau misal ada mantra-mantra selain Al-Quran dan doa dari Rasulullah yang dipakai misal dari kepercayaan lain, ya sudah. Hal tersebut sama sekali tidak pernah menurunkan derajat Quran dan doanya Rasul. Ini harap digaris bawahi. Ya. Terlepas apakah itu kesurupan setan betulan atau gangguan psikologis, itu pembahasan lain. Ya, itu pembahasan yang lainnya. Kalau dari sisi psikologis di kita sendiri, ya, tatkala orang itu mendengar untaian doa yang mengharukan, ya, yang bisa meresap ke dalam hatinya, tentu dia akan pecah perasaannya. Kesedihannya memuncak, kemudian pecahkan sekalian untuk kemudian nanti dinetralkan. Kan ini juga bisa terjadi pada doa-doa agama lain. Lalu apa yang harus kita herankan? Paham ya? Bisa terjadi di siapapun. Ketika orang itu lagi memang benar-benar penat hidupnya, datang ke orang yang tepat. Kalau di Islam ya datang ke ustadz, datang ke ulama, didoakan, orang itu merasakan ketenangan yang luar biasa, pecah kemudian tangisnya, ya wajar saja. Kemudian kalau misalnya ada yang lainnya datang ke rohaniawan, didoakan karena dia sudah saking penatnya, saking capeknya dalam hidup, pecah kemudian tangisnya, kemudian teriak-teriak, melakukan pelepasan emosi negatif yang selama ini mengendap selama bertahun-tahun. Ya, itu semua bisa terjadi. Tapi sekali lagi hal itu tidak ada sangkut pautnya terhadap kemuliaan Al-Quran yang Allah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang mengimaninya. Dan ini pilihan manusia masing-masing. Tapi bagi kaum muslimin, ya wajib kembali kepada pengobatan Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah dalam mengobati
gangguan-gangguan metafisik. Nah, kalau misal gangguan penyakit yang umum, misal penyakit lambung, jantung, paru-paru, ya silakan ke dokter. Itu sudah jelas pakemnya. Itu nggak usah diperdebatkan gitu kan. Bisa ke dokter, bisa juga pakai metode penyembuhan doa pun juga nggak masalah kan. Didoakan sambil datang ke konsultasi ke dokter. Nah, jadi bisa saling bersinergi sebenarnya gitu, Mas. Cukup Ustadz? Ya. Pertanyaan tadi cukup ya? Nah, begitu teman-teman tadi jawaban dari Ustadz Muhammad Faizar. Satu pertanyaan aja, panjangnya jawabannya panjang kali lebar. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita next di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.